Mahalnya tanah di Jakarta tentu berdampak pada mahalnya harga hunian di ibu kota. Warga berpenghasilan rendah yang sulit punya rumah memilih untuk hijrah pindah ke daerah-daerah sekitar penyangga ibu kota. Kondisi ini membuat dua pasangan calon pemimpin Jakarta yang tersisa kemudian putar otak untuk melahirkan program-program yang dianggap dapat mengatasi masalah hunian ibu kota. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mantap dengan program rumah susun sewa atau rusunawa yang sudah dijalankannya selama ini. Meski menuai sejumlah pro kontra, pasangan ini mantap bahwa program ini merupakan konsep yang paling tepat untuk warga ibu kota. Kondisi ibu kota yang minim lahan kosong menjadikan konsep membangun secara vertikal merupakan konsep penyediaan perumahan ideal di ibu kota saat ini. Konsep rusunawa ini menyasar masyarakat kurang mampu, seperti yang berpenghasilan sesuai upah minimum, warga relokasi dari bantaran sungai, nelayan, dan pekerja harian lepas. Dengan hanya membayar Rp150 hingga Rp450.000, warga sudah bisa menempati rusunawa beserta dengan sejumlah fasilitas yang sudah disediakan. Namun rusunawa bukan tanpa celaan, mulai dari rumah susun yang disewakan kepada pihak lain oleh penghuninya hingga tunggakan sewa rusun yang dianggap masih belum terjangkau masih menjadi problematika. Selain itu, penggusuran juga masih menjadi momok menakutkan yang mengiringi wacana rumah susun. Pindah kok, sekarang kamu bayangin ya, kamu pintu masuk ke rusun, KTP kamu diurusin, langsung kamu naik bus semua tidak bayar. Nanti seluruh Jakarta loh, anak kamu dapat KJP. Kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih 18 juta, tahun depan akan evaluasi terus. Ada dokter lagi. Terus anakmu bermain, ada taman, ada mau cocok tengah, mau kerja apa kita bantu, mau usaha apa kita bantu. Yang ribut tuh tentu ada, kamu lahirin anaknya mungkin gak semua bagus. Sementara itu, pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan wakilnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program pemilikan rumah dengan uang muka 0%. Masyarakat diminta menabung selama 6 bulan untuk pengganti uang muka, kemudian mencicil selama 15 hingga 30 tahun dengan cicilan sekitar 2,3 juta per bulan. Dengan program ini, pasangan ini berharap masyarakat Jakarta dapat memiliki rumah. Program yang dicanangkan ini masih diragukan dan mendapat kritikan dari berbagai pihak. Gubernur Bank Indonesia Agus Dewi Martowardoyo mengatakan program ini menyalahi ketentuan. Menurutnya, kredit properti harus memiliki minimum uang muka. Alhamdulillah sekarang warga masyarakat jauh lebih percaya dan ternyata BI sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa peraturan BI memperbolehkan selama itu adalah programnya pemerintah dan ada payung perundang-undangannya dan kita akan coba lakukan pembicaraan dengan DPRD bahwa ini nanti payungnya adalah Perda. Tak sampai di situ, wacana rumah susun DP 0% ini pun sempat disentil Jarod di salah satu kampanyenya. Selain tidak mungkin terwujud, menurut Jarod sulit menemukan mitra perbankan yang dapat menyediakan kredit pemilikan rumah tanpa uang muka. Percaya tidak, Paslon 3 menyediakan rumah murah ya tanpa DP 0%. Ada nggak kira-kira KPR DP 0%? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Selama ini kok saya belum tahu ya. Terlepas dari program siapa yang paling tepat untuk memperbaiki permasalahan klasik Jakarta saat ini, siapapun yang akan memimpin ibu kota diharapkan mampu membawa masyarakat keluar dari penyakit urban yang diderita selama ini. Suci Bancin, CNN Indonesia. Hunian atau tempat tinggal yang layak bagi warga ibu kota memang masih menjadi permasalahan klasik di Jakarta. Bila tidak dituntaskan, tidak adanya pemukiman yang layak bagi warga bisa berimbas pada sejumlah persoalan urban lainnya. Misalnya penggusuran. Lalu bagaimana solusi kedua pasangan calon pemimpin ibu kota untuk mengatasi masalah hunian ini? Apa saja pro dan kontranya? Kami akan membahasnya dan membukanya di meja ini bersama Ansy Lema, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Terima kasih Bang Ansy sudah datang. Kemudian ada Bang Alexander Yahya Datuk, juru bicara tim pemenangan Anies dan Sandi. Terima kasih Bang Alex yang hari ini berpeci, tampil berbeda. Kemudian ada Kang Yayat Supriyatna, ahli tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih Kang Yayat sudah mau datang. Kita akan membahas, saya minta Kang Yayat dulu untuk mengelaborasi. Sebenarnya seperti apa kondisi kalau kita bicara mengenai hunian murah, apa namanya perumahan untuk warga.
Kondisinya seperti apa, masalah dan tantangannya bagaimana? Ya, pertama yang harus kita akui bahwa kebutuhan rumah adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Kita akui bahwa 3 faktor penyebab kemiskinan di Jakarta ini yang sangat dominan. 1, biaya transportasi yang terlalu tinggi. Jadi memang luar biasa, 20-30% income kita tergerus oleh transport. Kedua, biaya sewa rumah dan harga rumah. Sewa rumahnya juga cukup tinggi. Kalau mau pengen murah pasti ke pinggir biasanya kan. Karena sulit rasanya mencari rumah murah di tengah kota, itu persoalannya. Yang ketiga itu adalah biaya hidup yang tinggi. Nah, pertanyaan dan tantangannya bagaimana kita bisa menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah lah. Karena ini persoalan paling mendasar, mekanisme pengadaan rumah kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Memang agak mirip ke arah mekanisme pasar. Sementara dalam konteks kebijakan misalnya kalau negara mengintervensi itu dalam konsep social housing. Jadi perumahan sosial ya kan. Jadi kalau pendekatannya kepada pendekatan modal capital otomatis penyediaan rumah pasti mengacu kepada mekanisme perbankan, mekanisme yang sudah diatur. Nah, tetapi pertanyaannya kalau misalnya penyediaan rumah ini mengikuti mekanisme pasar, bagaimana dengan saudara-saudara warga yang memang tidak punya kemampuan untuk beli uang mukanya, beli harga rumah dan sebagainya. Sementara ini sebetulnya pemerintah sudah punya kebijakan, instrumen finansial untuk membantu bagi mereka yang tidak mampu. Misalnya contoh dengan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dengan suku bunga flat 7% selama 15 tahun. Tetapi pertanyaannya, di mana bisa menjual rumah seharga 140 juta, 150 juta di Jakarta, di ibu kota ini harga segitu kan? Mau tidak mau pasti ke pinggir. Karena sekali lagi, concern terbesar dalam pembangunan perumahan di Jakarta tadi di awal sudah dikatakan adalah harga tanah yang demikian mahal, kemudian juga diikuti dengan biaya-biaya infrastruktur lainnya. Makanya menurut Anda intervensi pemerintah itu menjadi sangat penting untuk sangat bisa penting kemudian dalam membuat khususnya bagi mereka yang memang memerlukan bentuk subsidi atau bantuan dari selama pemerintah. ini yang real Anda lihat untuk khusus Jakarta selama puluhan tahun lah Jakarta kemudian kan urbannya berkembang. Selama ini intervensi apa ketika tidak dibiarkan mekanisme pasar itu terjadi? Sebetulnya begini, ada 2 konsep ya. Penanganan perumahan oleh pemerintah atau oleh penanganan oleh pihak swasta, oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya konsep pemerintah dulu tanggung jawab perumahan itu memang di pemerintah. Kita punya belajar sukses lah ketika pemerintah berhasil membangun rumah murah melalui Perumnas. Jadi ada take over dari badan usaha milik negara yang membantu penyediaan rumah. Nah kemudian yang kedua ada program-program revitalisasi pemukiman perkampungan itu melalui program perbaikan kampung. Bahkan Jakarta itu adalah gurunya bagi negara-negara lain untuk belajar KIP ya, Kampung Informasi Program dengan konsep proyek Husni Tamrin. Itu menarik karena pendekatan pembangunan rumah swadaya. Nah sekarang menjadi pertanyaan ketika jumlah penduduk makin bertambah, harga tanah makin tinggi, otomatis Jakarta makin padat, pilihan sekarang adalah dengan vertical housing misalnya kan sebagai pilihan. Tetapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana membackup kebutuhan masyarakat yang tidak mampu ini. Karena memang sekali lagi fakta yang ada ini persoalan mendasar adalah kemampuan mereka untuk membiayai pengadaan perumahan. Karena sekali lagi di mana-mana secara formal pun kelas menengah ke atas ketika membeli rumah pasti melalui fasilitas KPR. Betul. Ya kan? Tapi KPR pun kadang-kadang sangat tergantung kepada suku bunga berlaku kan. Awalnya mungkin 3 tahun pertama dia flat, tapi selanjutnya itu akan naik berdasarkan mekanisme yang berlaku ya kan. Jadi memang agak berat. Nah sekarang bagaimana bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh, mereka yang tinggal di wilayah bantaran sungai yang kena program revitalisasi sungai dan sebagainya, otomatis memang harus ada inisiatif, ada kecerdasan, dan satu kata penting, ada keberpihakan. Nah, kata kunci keberpihakan itu adalah konsep bentuk bantuan yang akan diberikan apa kepada pemerintah. Jadi kalau misalnya kita selama ini hanya pada jargon, wacana, tetapi prakteknya mekanisme pengadaan rumah itu memang sudah mengacu kepada mekanisme yang berlaku selama ini, mengikuti mekanisme pasar, mengikuti aturan melalui KPR, sehingga ada kemauan pihak perbankan untuk membiayai penyediaan perumahan. Karena tidak semua orang hari ini kaya tiba-tiba beli rumah. Orang nggak mungkin itu. Orang harus pelan bertahap ya kan. Yang yang katakanlah yang mapan pun di mana-mana
secara bertahap melalui KPR yang biasanya disediakan lebih mudah di situ. Sebelum kita akan bahas lagi intervensi apa sebenarnya yang realistis, yang Ya. tidak hanya janji manis, tapi kemudian paling realistis untuk bisa dilakukan oleh Ya. pemerintah daerah. Kita punya beberapa grafis yang membandingkan sebenarnya program perumahan masing-masing calon, yaitu pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi. Boleh ditampilkan ke layar belakang kita mungkin untuk bisa kita bandingkan. Ini data yang kami peroleh dari banyak berbagai sumber. Ini kalau kita lihat adu program hunian ibu kota, misalnya pasangan Ahok Jarot dengan andalannya rumah susun sewa dengan rusun tipe 30 fully furnished, transportasi Transjakarta gratis, diberikan KJS dan KJP, tidak dibatasi masa tinggalnya. Kemudian pasangan Anies dan Sandi ini KPR DP 0%, plafonnya KPR hingga 350 juta, talangan DP KPR hingga 50 juta, tenor KPR hingga 30 tahun, subsidi bunga KPR hanya 5%. Ini janji-janji manis kedua pasangan calon yang kemudian tadi kata Anda Kang Yayat, intervensi harus hadir untuk bisa membuat orang Jakarta memang bisa ternyata orang Jakarta bisa tinggal di Jakarta, tinggal nggak di harus ke Jakarta, Bekasi, Tangerang, khususnya atau pada Bogor. mereka yang menengah bawah. Baik. Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan, kekumuhan akan terjadi di mana-mana. Ini Oke. persoalan paling mendasar itu. Oke, kita akan langsung uji ini kedua pasangan calon untuk beradu gagasan terkait dengan perumahan ini. Sebelum saya akan ke Bang Ansy dan juga Bang Alex, kita akan jeda dulu, kita akan tagih janji mereka di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Sebelum saya akan tanya Bang Ansy dan Bang Alex tentang program perumahan atau memberikan hunian yang layak bagi warga ibu kota khas janji kedua pasangan calon, saya akan coba ingatkan Anda lagi ketika debat kandidat beberapa waktu yang lalu di putaran pertama, kedua calon ini juga sempat berdebat tentang bagaimana menyediakan perumahan yang masuk akal dan layak bagi warga ibu kota. Berikut cuplikannya. Bagaimana program kita juga memberikan pada warga yang hari ini tidak punya rumah untuk mendapatkan rumah dengan kredit DP-nya 0 rupiah. Dengan 0 rupiah DP, maka seperti juga pipa, mereka tak kuat membayar di awal. Rumah juga sama, jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki. Miliki rumahnya, miliki air bersihnya, dan kemudian merasakan kesejahteraan, keadilan di Jakarta. Sedang membangun banyak apartemen di atas terminal-terminal maupun stasiun-stasiun maupun pasar-pasar kami, supaya pekerja-pekerja orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, kembali tinggal di Jakarta dengan menyewa apartemen harga kos. Tapi ketika gajinya di atas 10 juta, kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal, hanya 300 juta untuk ukuran 36. Jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan. Itu tadi sedikit cuplikan kedua pasangan calon yang menjawab tadi tantangannya Kang Yayat juga, mahalnya harga tanah di ibu kota, harga properti, dijawab dengan intervensi seperti itu dari pasangan Anies Sandi dan juga pasangan Ahok Jarot. Saya akan ke Bang Ansy dulu nih, bagaimana kemudian Ahok Jarot mengatasi masalah krusial yang sebenarnya menjadi masalah yang cukup sulit juga bagi warga ibu kota untuk menemukan hunian yang layak ini di ibu kota dengan harga yang terjangkau pastinya. Ada 3 kata kunci ya, perlakuan yang diberikan oleh Basuki Jarot terhadap warga atau masyarakat dengan penghasilan rendah. Yaitu adalah yang pertama menghadirkan keadilan sosial, yang kedua adalah keberpihakan atau afirmatif polisi yang tegas, dan yang ketiga itu adalah dalam bentuk memberikan subsidi. Tidak hanya dalam soal pemukiman atau hunian, tetapi ada 4 isu kunci terkait dengan hal ini yang menggunakan 3 kata kunci itu pendekatannya, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, transportasi, dan masalah pemukiman. Terkait dengan masalah pemukiman atau hunian, ada 4 solusi secara kategorial yang sudah dihadirkan oleh Basuki dan Jarot. Yang tadi sudah disebutkan, ya, membangun rusun, kepemilikannya itu bisa bersifat sewa, bisa juga bersifat kepemilikan. Tetapi ini nanti disesuaikan dengan tingkat penghasilan warga. Penghasilan warga di bawah 3 juta, itu tentu ya seperti tadi yang dihadirkan oleh Pak Ahok penjelasannya dan juga keluar di grafis tadi, bahwa ini tentu masyarakat akan susah ya untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk membiayai tempat tinggal ini. Karena itu kemudian mereka menghadirkan kebijakan afirmatif policy dalam bentuk subsidi 80-20. 80-20 maksudnya gimana Pak? Artinya ada subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat ini. Sehingga kemudian mereka bisa menggunakan rusun ini, ya terutama kepada mereka yang penghasilannya itu di bawah 3 juta.
Hari ini kalau 3 juta penghasilan, itu untuk cicil per bulan aja itu susah. Karena itu tidak bisa tidak, harus ada keberpihakan dalam bentuk afirmative policy dan juga subsidi. Ini sewa atau kepemilikan Tentu permanen, sewa. Pak? Oke. Ya. Perlakuan yang lain ini tentu juga diberikan kepada mereka dengan penghasilan 10 juta. Oke. Ya, tentu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ahok bahwa ini adalah kategori kedua yang juga bisa dikembangkan. Ya, dan juga di atas 10 juta. Jadi kata kuncinya adalah bahwa Pak Ahok dan Pak Jarot ini bukan baru bicara terutama terkait dengan konsep menghadirkan rusun, ya, sewa ataupun juga kepemilikan di Jakarta ini. Karena apa? Karena selama ini kita sudah melihat ada begitu banyak rusun-rusun yang menampung warga-warga hasil relokasi, ya, dari bantaran pinggiran sungai, yang kemudian kepada mereka ini diberikan KJP, diberikan KJS, ada program ketuk pintu layani dengan hati, ada juga subsidi berupa daging, yang semuanya ini membantu mereka untuk kemudian semakin meringankan biaya hidup mereka. Karena itu kepada mereka, saya bicara pada kategori yang pertama tadi, masyarakat dengan penghasilan di bawah 3 juta per bulan itu tadi. Jadi kepada mereka itu diwajibkan kalau dipukul rata ya membayar 10.000 sampai 15.000 per hari untuk membayar biaya sewa ini. Nah kalau dikalikan 30.000, nah kita bisa hitung kira-kira. Dan ini lokasinya ada di kota Jakarta. Di mana hari ini kita bisa mendapatkan rusun dengan kelas sekitar 350 sampai 400 juta dengan berbagai fasilitas, ya, KJP, KJS, akses transportasi gratis, ya, Transjakarta, anak-anak mereka, juga layanan program layanan ketuk pintu dengan hati, ada 1 dokter di situ, ada perawat, ada bidan, dan juga ada subsidi daging. Dengan demikian, sebenarnya apa yang dihadirkan oleh Basuki dan Jarot ini bukan baru pada konsep, tetapi sudah berupa suatu program yang sudah dirasakan oleh warga Jakarta. Itu kalau bicara mengenai sewaan, Bang. Bagaimana dengan kepemilikan tadi yang sudah diulas juga oleh Kang Yayat? Intervensi untuk bagaimana kemudian meningkatkan, memberikan intervensi supaya masyarakat tuh bisa punya rumah, tidak hanya sewa. Apakah memang Ahok Jarot memang tidak punya konsep untuk membuat masyarakat Jakarta bisa punya properti gitu di Jakarta? Jadi begini, jadi kalau kita bicara ini kan kepemilikan terhadap properti ini terkait juga dengan kemiskinan, ya. Dan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan 2 pendekatan kunci, yaitu dengan pendidikan dan juga dengan kesehatan. Oke. Ya, kesehatan ini membuat masyarakat ini menjadi produktif dan kemudian dia bisa bekerja. Pendidikan memungkinkan masyarakat ini mengalami mobilisasi vertikal. Tetapi kalau kita bicara soal kemiskinan, soal pendekatan kesehatan dan pendidikan, ini membutuhkan waktu, ya. Tidak kemudian sekedar membalikan telapak tangan dan kemudian tadi orang miskin, kemudian dia memiliki akses untuk memiliki properti. Ya. Karena itu Pak Ahok seringkali mengatakan bahwa berdasarkan hitung-hitungan, kalau beliau memberikan KJP dan KJS, terutama KJP, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada perguruan tinggi, dia hitung dalam waktu beberapa tahun kemudian, masyarakat yang mendapatkan pelayanan KJP dan KJS ini akan mengalami mobilisasi vertikal. Dan dengan demikian, suatu ketika mereka akan meninggalkan hunian-hunian rumah susun ini yang mereka tempati berdasarkan sewa. Mobilisasi vertikal itu taraf hidupnya naik. Taraf hidupnya naik, kualitas hidupnya naik. Karena apa? Karena memang sekarang memerangi kemiskinan itu bukan saja dengan pendekatannya, ya, bukan dengan sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi juga antara lain dengan mengatur sehingga kemudian biaya hidup tidak tinggi. Bagaimana pendekatan mengatur biaya hidup tidak tinggi? Ya Pak Ahok memberikan subsidi, subsidi berupa KJP, berupa KJS, ya, berupa subsidi daging untuk menambah nutrisi, transportasi disubsidi, kesehatan disubsidi. Tetapi subsidi ini bisa dilakukan kalau pemerintahan ini sungguh clean and clear. Pemerintahan yang korup tidak mungkin bisa menganggarkan dana ini dan kemudian bisa memberikan KJP dan KJS. Karena itu kata kuncinya adalah apa? Hadirnya good and clean governance yang bisa menghadirkan program-program keberpihakan kepada masyarakat kecil. Bang Alex, bagaimana kemudian Andi Sandi ini menghadirkan intervensi tadi seperti yang dikatakan Kang Yayat untuk memberikan apa ya, paling tidak ketenangan bagi warga ibu kota bisa tinggal dan hidup yang layak di ibu kota ini? Ya, dasarnya adalah ada satu keresahan dan kekhawatiran bagi umumnya warga Jakarta itu adalah kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal, memiliki tempat tinggal.
Ada beberapa research terakhir itu adalah generasi millennials, generasi anak muda yang lahir di tahun 90-an atau bahkan 2000-an awal itu yang ketika sudah baru masuk ke periode kerja, itu mereka pendapatannya masih rendah dan mereka banyak di antara mereka terancam untuk tidak mendapatkan atau tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta. Karena kompleksitas masalahnya, harga tanah mahal, tidak tersedianya hunian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, intervensi apa tentu yang cukup ramai tadi ya, sempat ada insertionnya juga mengenai DP 0 rupiah. Betul. Kalau berkenan saya mau menjelaskan Silakan, tentang itu. DP 0 rupiah itu maknanya adalah bahwa entry point daripada memiliki hunian itu kan adalah berarti kan kita harus mensisihkan sebagian uang kita setiap bulan untuk mendapatkan suatu hunian. Tapi problemnya berdasarkan regulasi yang diterapkan oleh perbankan itu ditetapkanlah yang namanya down payment. Down paymentnya kisarannya antara 20 sampai 30%. Jadi misalnya ada satu hunian yang harganya 350 juta, oleh calon pembeli harus menyiapkan duit antara 60 sampai 100 juta saja untuk bisa mulai mencicil. Itu yang berat buat warga milenial. Bagi yang milenials nih, anak muda yang baru gaji mungkin 4-5 juta, mereka tuh tidak siap untuk menyiapkan dana sebesar itu. Nah ini salah satu obstacles, kita sudah pelajari itu. Itu salah satu hambatan. Nah itu kita harus bisa hilangkan. Sehingga mereka bisa langsung mulai menyicil, misalnya mencicil sejumlah uang, tetapi mereka tidak terbebani oleh down payment di depan. Makanya kita memperkenalkan program down payment DP 0 rupiah. Tapi realistis Bang, menurut kajian atau hitung-hitungannya pasangan Anies Sandi memang ini sangat realistis. Sangat realistis, sangat realistis. Karena banyak pro kontra kan di lapangan, di media sosial seperti itu Bang Alex. Ya, seperti sempat diperdebatkan, ini 0 rupiah tidak ada, bahwa tidak ada 0 rupiah. Itu sebenarnya 0 rupiah itu. Jadi memang benar di OJK, di Bank Indonesia ada regulasi mengenai down payment. Apa sih down payment dalam sistem perbankan itu, sistem keuangan, itu kan ada redistribusi beban risiko. Oleh bank memberikan risiko tambahan kepada risiko dia redistribusi ke si peminjam, sehingga peminjam juga ada rasa sense of belonging dan sense of responsibility. Itu salah satunya. Tapi problemnya kadang-kadang si pembeli ini kan nggak punya uangnya. Nah disinilah intervensinya. Dari mana? Bisa dari APBD misalnya. Itu salah satu bentuk subsidi yang bisa kriterianya diharapkan. seperti apa Bang Alex? Kepada orang yang berhak menerima dan apakah dan jenis housing atau perumahan seperti apa yang kemudian bisa masuk dalam kategori DP 0% Ya, ini? tentu, Apakah apartemen saja atau rumah tapak gitu misalnya yang biasa Nomor kita... satu harus warga kota Jakarta tentunya, dibuktikan dengan KTP. Kedua, dia tidak punya tempat tinggal. Jadi bukan rumah kedua atau ketiga. Jadi dia tidak punya tempat tinggal, keluarga baru, generasi milenial baru menikah usia 22, dia pengen punya, setelah menikah dia pengen punya rumah sendiri sehingga nanti dia bisa baby shower lah misalnya di rumah itu atau gimana gitu kan. Nah, itu yang kita utamakan. Apakah itu rumah seperti apa? Tentu kita seperti disampaikan Kang Yaya tadi adalah ada kesulitan di sini sekarang kita untuk rumah tapak seperti itu, udah pasti harus vertikal. Jadi pasti arahannya vertikal. Tetapi esensinya bukan di situ. Esensinya adalah bahwa ada mekanisme kita untuk mensupport proses pembiayaan. Jadi detailnya itu nanti aspek teknis tentang bentuk bangunan dan lain-lain itu tentunya adalah di pembahasan yang lain. Adalah bahwa kita menyiapkan suatu mekanisme bantuan pembiayaan sehingga new entry bagi pemilik rumah yang selama ini dia pusing, dia kerja misalnya di pusat kota, terus dia harus mobilisasi. Kalau dia mungkin dia bisa dapat perumahan di daerah Bekasi, terjangkau atau di daerah Tangerang, tapi kadang-kadang ada kesulitan mobilisasi. Bukan saja masalah akses terhadap public transport, tapi juga waktu tempuh. Waktu tempuh kadang-kadang dengan kita tahu sendirilah kondisi kemacetan Jakarta, Jabodetabek pada umumnya seperti apa. Mereka harus mengakses pusat tempat mereka kerja 2-3 jam, terjebak macet, pulang pergi, tidak punya waktu untuk keluarga. Mereka tentu bercita-cita juga punya tempat tinggal di Jakarta. Yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan itu akan disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta nanti. Itu nanti akan kaitannya juga nanti dengan program kami yaitu OKOC. OKOC itu kan satu kecamatan, satu pusat pengembangan kewirausahaan. Jadi terintegrasi. Sekarang kan ada masalah. Contohnya beberapa rusunawa yang sudah dikembangkan itu punya masalah tunggakan. Kenapa terjadi tunggakan? Karena begini, ada warga Jakarta yang direlokasi ke rusunawa tersebut. Dia selama ini mungkin dia nelayan di sini. Ketika dia direlokasi ke satu lokasi itu tidak lagi di pinggir laut, tidak lagi dia bisa berfungsi sebagai nelayan. Di sana dia dikasih mesin jahit.
agak repot kan, Iya. seorang nelayan tiba-tiba suruh menjahit gitu. Jaka Sibung bawa golok juga gitu ya. Agak nggak nyambung gitu. tidak integrat. Ini jadi proses pembangunannya itu harus terintegrasi dengan sisi yang lainnya. Nah, jadi kita akan mengintegrasikan OKOC ini dengan program pembiayaan perumahan dan perumahan Ini untuk secara menutup umum. kelemahan yang selama ini dilakukan oleh Pemprov Ya, jadi DKI harus Jakarta. diidentifikasi apa sih ruang lingkup kerjanya mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan, bukan saja melanjutkan kesempatan mereka mendapatkan pendapatan tadi, tapi juga memberikan kesempatan mereka mengembangkan supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih besar, lebih banyak, sehingga mereka lebih kuat membayar dan mereka bisa punya rumah. Jadi sendiri. tidak aja dikasih rumah tapi dikasih pekerjaan juga gitu ya, Bang Alex. Realistis nggak menurut jadi Anda? gini, retorika itu memang penting dalam politik, tapi retorika ini penting untuk ngomong program, bukan omong kosong begitu ya. Apa yang omong kosong dari Ya, program kami tadi? mencatat betul evolusi pemikiran rumah DP ini, mulai dari 0%, kemudian beralih menjadi 0 rupiah, kemudian dibilang bakal dibangun oleh pemerintah Ya. dengan memilih lokasi yang dekat dengan stasiun, ya, dekat dengan pusat-pusat transportasi, tetapi kemudian dikatakan bahwa oh ini tidak, ini nanti hanya ditalangin, kemudian berubah menjadi tapak, kemudian berubah lagi menjadi rusun, dan inilah sebenarnya apakah cerminan politisi dan calon pemimpin kita yang sebenarnya tidak yakin terhadap konsepnya yang ingin disampaikan sendiri. Dan ini sungguh mengerikan. Maksud Anda inkonsisten gitu dari Sangat. janji-janjinya? Inkonsistennya itu sangat konsisten. Ya. Contoh yang lain misalnya dalam hal reklamasi misalnya. Dalam hal reklamasi, pertama reklamasi tanpa syarat itu harus ditolak. Oke, kita bicara mengenai Tiba-tiba, perubahan. ini contoh. Yang kedua, tiba-tiba reklamasi sesuai aturan. Tiba-tiba reklamasi sesuai kepentingan publik. Ini hanya contoh ya. Dalam kasus hunian ini jelas terjadi loncatan-loncatan logika. Ya, mulai dari DP 0%, DP 0 rupiah, apa bedanya DP 0 rupiah dan 0%? Nah, saya Di bisa situ jelaskan. sebentar. Bisa saya jelaskan. Ya, yang kedua dibilang bahwa nanti pemerintah akan talangin. Talangin itu kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, artinya Anda harus berutang dulu, nanti Anda harus punya kewajiban untuk membayarkan kepada pemerintah. Yang berikut yang paling sederhana, kita bernegara ini itu taat aturan, taat regulasi. Jangan sampai menabrak regulasi. Apa Itu yang Gubernur ditabrak? Bank Indonesia yang namanya Agus Marto itu udah katakan begitu. Dan DP itu sebenarnya itu untuk meringan cicilan ke belakang. Tapi katanya boleh, kata Bang Sandi, kalau memang ada intervensi Nah atau ini program dari ditanya negara. nih, Sandi ini rujukannya aturan hukumnya di mana? Oke. Sandi ini taat regulasi atau taat mana? Jangan sampai karena kita nafsu berkuasa untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian kita menabrak semua aturan. Kalau menjawab tadi Bang Alex mengatakan bahwa banyak orang-orang yang pindah ke rumah susun tapi kemudian tidak bisa membayar angsuran dan tidak bisa bekerja dengan baik karena memang manajemen pemberian insentif Nelayan pekerjaannya. dikasih mesin jahit. Nah, seperti itu gimana? Ya, Ini kan artinya tadi begini. kan janji manis yang sudah Anda katakan bahwa Pak Ahok sudah memberikan rumah bagi mereka, berbagai subsidi, tapi faktanya memang banyak yang tidak tepat sasaran kata Bang Alex. Ya, Tapi boleh nggak saya jawab dulu? Diselesaikan nanti silakan Anda komentar. Ya, artinya bahwa kami sudah melakukan relokasi warga ya ke rumah-rumah susun ini, ya. Dan kemudian kami sudah menghadirkan sejumlah subsidi yang tadi saya katakan. Tetapi bahwa lapangan pekerjaan tentu juga masih menjadi persoalan. Ya. Tapi Anda mengaku itu kurang tuh. Bahwa itu memang menjadi persoalan. Tetapi tidak kemudian menyatakan bahwa semua yang kami lakukan itu salah total. Kami juga membuka kesempatan misalnya melibatkan mereka sebagai pekerja misalnya PPSU ya, menjadi misalnya pasukan orange, pasukan hijau, pasukan biru dan sebagainya. Dan kini juga Pak Ahok dan dibantu oleh tim penggerak PKK di bawah Ibu Vero dan juga Bu Happy, itu di setiap rumah susun tengah membangun aktivitas-aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya. Ada di situ kita menjahit, ada di situ handicraft. Banyak kegiatan yang kemudian ya disinergikan juga dengan kehadiran RPETRA, ruang terpadu, ruang publik terpadu ramah anak ini. Ini bagian dari Jadi ini itu ya, adalah memanusiakan. bagian dari menghadirkan hunian yang layak sebagai upaya people centered development, ya, pembangunan yang berpusat dan berorientasi pada manusia. Jadi kalau bagi kami membuat sesuatu dengan menabrak aturan itu rujukannya dari mana? Bang Alex, ini menabrak Down aturan payment katanya. itu, down payment Oke, itu jadi gini. untuk apa? Untuk sebenarnya membantu masyarakat supaya cicilannya
itu lebih mudah ke belakang. Menabrak Kan gitu. aturan atau menabrak logika? Dua-duanya. Oh, oke. Dua-duanya. Gimana menjawabnya, Bang? Oke, jadi perkenalkan saya sedikit cerita tentang keuangan. Iya. Oke, jadi kenapa ada down payment? Kenapa Bank Indonesia bilang bahwa di perbankan harus ada down payment? Karena bank ini kan meletakkan resiko. Supaya resiko itu tidak semua resiko ditanggung oleh bank. Harus oleh si peminjam juga menanggung sebagian dari resiko tersebut. Makanya Bank Indonesia bikin regulasi down payment. Yang kita lakukan itu bukan kita menghentikan down payment. Bahwa down payment oleh bank akan tetap diterima. Tapi yang akan membayarkan down payment itu adalah Pemprov melalui APBD. Jadi di situ letaknya. Dan itu bisa dilakukan. Itu Tapi talangan, itu bisa dilakukan. Itu perkembangan yang saya katakan evolusi. Biar dijawab dulu. Biar diselesaikan Biar dulu. dulu dijelaskan dulu, biar nanti seimbang. Nanti kalau dipotong-potong terus nggak Kang sempurna. Yayat akan Nanti akan saya membantu moderator ini. merumuskannya. Silakan Bang Alex. Ya, Durasi jadi- kita juga terbatas, silakan agak lebih cepat. Jadi entry daripada pembeli ini kan adalah bebannya di down payment. Kita harus selesaikan. Jadi ini sekarang kan kepemimpinan itu adalah keputusan politik. Ya. Keputusan politik itu adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Kenyataannya pemerintahan Pemprov DKI yang sekarang itu tidak deliver dalam hal itu. Jelas tidak deliver. Dia tidak bisa memberikan solusi bagaimana warga Jakarta bisa punya hunian di Jakarta. Meskipun tadi Dengan Bang Ansi cara sudah yang sesuai dengan kebutuhan. banyak sekali menjelaskan Yang tadi. punya uang semakin banyak dia bisa menguasai dan memiliki rumah sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang tidak punya semakin terpinggir di pinggir dan itu juga tidak bagus untuk keseluruhan ekonomi Jakarta. Oke. Bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta, dia harus tinggal jauh puluhan kilometer dari pusat kota Jakarta. Itu kan masalah sekali. Tidak menjawab mendapatkan biaya gratis transportasi publik, tetapi ketika dia harus menempuh waktu 2-3 jam, padahal dia bekerja di sentra, itu jadi masalah. Jadi solusi ini adalah solusi skema finansial, skema keuangan yang meringankan. Oke, Meringankan. Jadi Jadi skema finansial tadi itu intervensinya ada di situ. intervensinya di situ. Oke. Iya. Lalu teknis kalau ditanya, lalu gimana caranya? Nah, saya bicara sedikit tentang reklamasi. Kalau reklamasi kan jelas Reklamasi ya. nanti saja, Bang. Reklamasi Kita jelas. bicara mengenai ini saja. Enggak, saya boleh dong Iya, menjawab. iya. Tadi Anda berikan kesempatan Iya, Pak iya, Ansi iya. bicara, saya Oke, harus oke, bicara juga oke, tentang oke. reklamasi. Jadi gini, sederhana aja. Kalau reklamasi dari pihak Pak Ahok dan Jarot itu setuju reklamasi. Dan mereka akan dorong terus reklamasi kan dilakukan. Kalau kami tidak setuju reklamasi, kami tolak reklamasi. Itu clear. Jadi dijelas. Jadi publik harus paham ketika nanti memilih di bulan April itu kalau yang setuju reklamasi itu Pak Ahok dan Jarot. Saya akan yang tanya- tidak setuju dan menolak reklamasi dengan tegas itu Pak Anies Biar dan Pak clear Sandi. semuanya Clear ya. kan? Saya Sederhana akan aja tanya logikanya. Kang Yayat mengenai positioning dan diferensiasi tadi sudah Iya, sedikit ya iya. kita melihat, tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami Oke. akan segera kembali usaha jeda berikut. Kita sudah elaborasi tadi pendapat kedua calon, positioning dan diferensiasinya jelas atau beda-beda tipis di Kang Yayat? Ya sebetulnya ada kata kunci, ingin membantu Intervensi intervensi tadi kan. Tapi yang selama ini ada handicap, ada constraint dalam penyediaan rumah secara formal. Dalam ketentuan penyediaan secara formal, itu ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia memang down payment itu sebagai sebuah pintu pembuka untuk membagi risiko seperti dikatakan tadi. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menyediakan down payment dalam konteks uang modal sebagai syarat utama? Pasti kelas menengah ke atas. Kelompok-kelompok yang memang siap untuk menanggung risiko pembiayaan perumahan secara formal. Apalagi mengikuti mekanisme suku bunga yang ada, pasti setiap orang biasanya hanya yang punya kemampuan finansial secara mapan lah yang bisa mendapatkan fasilitas. Dan bank, pihak perbankan pun tidak mau menanggung risiko dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah ini bagi kelompok menengah ke bawah, ini akan sulit rasanya mendapatkan rumah. Nah makanya diambillah jalan tengah. Jalan tengah misalnya satu, penyediaan perumahan oleh pemerintah. Seperti sekarang kan dibangunlah rumah susun. Nah konteks rumah susun yang sekarang ini yang agak rame memang ada isu dengan persoalan relokasi karena ada penanganan
banjir. Ya. Nah sekarang Gusuran maksudnya. gusuran lah, penanganan gusuran. Tapi yang menjadi persoalan kita pun ini menyangkut kemampuan ya. Kalau tadi dikatakan betul, bagi mereka di bawah 3 juta diintervensi dengan rumah susun, pertanyaannya sampai kapan mereka akan memiliki rumah. Sebetulnya mereka sebelum dipindahkan pun kalau dengan konsep modal sosial mereka bisa mengelola. Tapi pertanyaannya kan di mana lokasi yang mereka dapatkan, yaitu tadi tanah-tanah yang tidak jelas, tanah-tanah yang dianggap bermasalah atau di atas tanah negara. Sekarang yang ingin kita tumbuhkan sebetulnya, kalau pemerintah bisa menyediakan satu hamparan penyediaan lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat, sebetulnya masyarakat kemampuan untuk membangun rumah sendiri itu bisa. Beberapa contoh di daerah lain itu ada model, ada CSR lah, ada bantuan dari corporate yang bisa menyediakan lahan bagi warga miskin untuk membangun rumah secara swadaya. Nah, itu Tapi di bisa. Jakarta masih ada tanahnya emang kan? Nah itu sulit, agak sulit. Makanya sekarang pertanyaannya bagaimana disediakan oleh pemerintah melalui rumah susun. Nah ini juga satu PR loh. Kalau kiri kanan siapapun yang jadi di antara dua calon, PR terbesar sekarang ini adalah mengatasi satu. Lebih dari 6.500 kakak dari total 15.000 warga yang sekarang di rumah susun itu menunggak. Lebih dari 3 bulan, saya pernah sampaikan. 46% warganya sekarang dipindahkan rumah susun menunggak. Nah yang cukup berat ini adalah bagi betul-betul yang miskin. Salah satu contoh adalah relokasi warga dari Kampung Pulo ke rumah susun yang ada di Jatinegara Barat. Kemarin saya cek tentang kondisi mereka, 83% nunggak. 83%. 83%. Meskipun sudah diberikan rumah susun yang baru gitu sudah ya. ada KJP, KJS dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, ini mohon maaf ya, yang menjadi pertanyaan, penanganan rumah susun ini bukan sekedar membangun rumah ya. Tadi modelnya keroyokan, harus ada intervensi lain bagaimana pemberdayaan ekonomi sehingga mereka mampu membayar sewanya. Itu adalah jalan tengah bahwa pembangunan rumah susun tidak hanya oleh satu sektor, harus melibatkan sektor-sektor lain. Dan kedua yang menarik adalah apakah ada regulasi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah untuk bentuk intervensi tadi. Karena sebetulnya DP 0 bisa saja diberlakukan asal syarat satu, kita punya buku tabungan yang bisa memberikan jaminan bahwa risiko itu bisa digaransi oleh kartu saya. Oleh pemerintah dalam hal ini maksudnya. sekarang pemerintah. Tapi berapa besar anggaran dari pemerintah itu untuk mensubsidi mereka yang sebetulnya memang perlu dibantu. Tapi kalau rasanya kelas menengah ini rasanya bisa lah secara mandiri. Jadi ujung-ujungnya DP-nya dibayar nggak tuh? Ya, DP-nya. Pemerintah talangin atau Nah, ini pertanyaannya, garansi ini menjadi garansi yang bersifat tetap karena sebetulnya begini, banyak bank-bank yang menerima anggaran APBD itu dititipkan di misalnya DKI misalnya kan menyimpan bentuk semua pendapatan daerah di bank tersebut. Mau nggak perbankan bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan jaminan alokasi anggaran pemerintah yang ada di situ. Betul. Tapi pertanyaannya harus yang akuntabilitas nih calon-calonnya nih, jangan sampai di tengah dan jalan. instrumen perbankannya bisa mengadjust tapi itu apa aturannya itu kan harus juga. boleh ke APBD dijadikan bentuk garansi misalnya kan? Nah, itu menjadi sebuah masalah hukum. Kalau kita bicara mengenai rumah susun dan relokasi beberapa waktu terakhir yang juga ramai menjadi perbincangan mengenai penggusuran nih Bang Alex dan Bang Ansy, ini menjadi topik yang tidak ada habis-habisnya diperdebatkan. Tapi masyarakat juga perlu tahu karena memang akan ada 50.000 unit rusun baru yang akan sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta akan dibangun. Berarti kalau ada 50.000 unit rusun baru berarti akan ada banyak relokasi atau penggusuran lagi dong. Saya akan kembali mengingatkan Anda tentang bagaimana perdebatan terkait dengan penggusuran antara kedua pasangan calon ini di debat kandidat yang lalu. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang, Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta, orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Orang tinggal di dalam sungai kok, daerah aliran sungai kok, walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka.
kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumuh? Saya kira jauh lebih tidak manusiawi mengajari rakyat yang sudah salah untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada. Ini sangat bahaya. Kami bukan melakukan fisik untuk menyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur. Jadi sekali lagi seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berKTP DKI pasti dapat rusun. Bagaimana sungai yang tadinya 30 meter sekarang tinggal 5 meter? Bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu? Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum, kami petahana kan. Saya akan ke Bang Alex dulu. Bang Alex, jadi Anies Sandi bakal relokasi dan gusur nggak nih? Ya, prioritasnya seperti disampaikan tadi sudah cukup jelas bahwa prioritasnya adalah permajaan. Jadi permajaan itu kan artinya, coba kita bicara tentang teknis ya. Tadi kan dikatakan ada sungai yang tadinya 30 meter, sekarang jadi 5 meter. Kenapa? Karena bantaran sungainya tersebut mulai ada pemukiman, sehingga menyempit, sungainya jadi tinggal 5 meter. Artinya kan yang diperlukan adalah membuat sungai itu kembali lagi menjadi 30 meter. Nah, lalu bagaimana solusinya? Bila mana para pemukim yang ada di situ tidak mau kalau dia direlokasi jauh-jauh. Dia tidak mau tercerabut dari akar kehidupan dia sehari-hari yang sudah berlangsung puluhan tahun di situ. Entah dia sebagai karyawan informal, formal yang berada di radius itu. Mereka keberatan. Dan mereka sudah merasa rooted, mengakar di situ karena mereka sudah puluhan tahun. Ya kan? Jadi ini kan satu perdebatan yang harus ada solusinya. Tidak bisa kita tiba-tiba main cabut, pindahkan gitu. Selama ini? Jadi solusinya salah satunya adalah permajaan. Contohnya dulu, kalau dulu waktu zaman Pak Jokowi jadi gubernur DKI itu kan ada konsep kampung deret. Kampung deret itu kan berarti bisa saja ada satu area yang tidak lagi menjadi bagian daripada bantaran 30 meter di sini, di mana yang akan diremajakan sedemikian rupa sehingga yang ada di dalam kawasan bantaran itu ditempatkan di posisi itu. Hanya beberapa puluh meter ke belakang daripada mereka yang tadinya menghalangi arus sungai. Uniknya ada beberapa kasus di Jakarta ini sudah terjadi, beberapa kampung yang sekarang ini mereka tanpa diminta sekarang sudah mulai mengosongkan bantaran agar supaya mereka tidak digusur. Jadi masyarakat kita tidak sekeras kepala itu loh, asal mereka dikasih pemahaman. Jadi kuncinya komunikasi, dikasih informasi. Jadi mereka sudah mulai mengosongkan tuh kawasan kan bantaran. Masalahnya kan gini, ini sungai, arus sungai, ruang gerak sungai itu kurang lebar sehingga terjadilah tumpah ruah, sungainya keluar, terjadilah banjir kan gitu, sehingga dibutuhkan ruang gerak sungai yang lebih lebar. Nah, maaf nih sedikit teknis supaya ada gambaran apa solusi yang disebut permajaan tadi. Nah, ada kan kawasan di sekitar situ yang tidak termasuk dalam zona 30 meter tadi, yang bila mana ada satu dialog, ada satu kerjasama kolektif, ada tanda kutip gotong royong warga situ untuk menjadikannya kampung deret. Oke, yang ada di sini mungkin nanti akan ada solusi perumahan di kawasan itu yang sudah punya tempat itu juga ada benefit yang dia dapatkan dari situ, dan itu kan suatu proses yang memang tidak instan, tetapi bisa menjadi solusi kepada warga yang ada di situ. Tidak perlu direlokasi jauh-jauh, tidak perlu digusur paksa, itu adalah prioritasnya. Tapi relokasi dan penggusuran tetap akan dilakukan karena untuk membersihkan bantaran sungai itu. Prioritasnya adalah permajaan. Ya, jadi prioritas kita akan menjalani proses yang agak capek ini, tetapi kita bisa membuat win-win solution bagi semua. Tapi capek dan lama itu tadi kata Bang Alex tadi. Tidak seharusnya lama sekali, tidak. Gitu. Tapi lebih capek ada proses. Karena ada komunikasi tidak tadi instan ya, Bang gitu. Tapi instan yang dilakukan adalah ya pokoknya Anda melanggar hukum, Anda saya bongkar, selesai, saya nggak peduli. Tetapi lalu apa? Masalah sosial yang timbul kan? Timbul luka sosial. Itu kan yang kita nggak mau juga. Gitu kan? Kita kan mau membahagiakan warga Jakarta juga. Kita tidak mau membangun fisik saja gitu. Selama ini Pak Ahok bikin luka banyak katanya. Pertama saya tegaskan, banjir ini adalah persoalan yang sudah puluhan tahun terjadi di Jakarta. Bukan baru jadi 1-2 tahun banjir ini terjadi di Jakarta. Karena itu ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok masuk ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, yang harus dilakukan oleh mereka itu bukan tindakan preventif supaya banjir tidak terjadi. Yang harus mereka lakukan itu adalah tindakan kuratif. Jadi persoalan banjir itu sudah seperti kanker yang akut,
kronis, dan ada di mana-mana. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada kanker. Kira-kira inilah persoalan terkait dengan banjir yang ada di Jakarta. Dan solusi yang dihadirkan selama ini oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya itu sifatnya tambal sulam. Tidak pernah menyentuh pada akar persoalan, mereka melakukan pendekatan yang sifatnya bantuan sosial. Bukan menghadirkan keadilan sosial yang seperti dikatakan oleh Pak Ahok. Yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot itu jelas. Mereka melakukan relokasi. Nah, ini saya ingin membedakan terminologi relokasi dan penggusuran. Oh, beda ya Bang ya? Di masa lalu penggusuran itu pemerintah datang main gusur saja, lahan yang setelah digusur itu jadi apa? Jadi sentra bisnis, jadi tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Mall misalnya. Mall misalnya. Tetapi kalau hari ini kita periksa tempat-tempat yang direlokasi oleh Basuki Cahayapurnama dan Jarot, 100% itu diperuntukkan bagi taman kota, bagi RPtra, bagi rusun, dan bagi normalisasi sungai. Dan karena itu yang dilakukan oleh Basuki Jarot itu jelas. Beberapa kali Pak Ahok ketika turun ke lapangan sampai di bantaran sungai, begitu lihat ketemu dengan warga, ada ibu-ibu dan anak yang mengatakan, Pak, kami akan mendukung Bapak, asal Bapak tidak menggusur kami dari sini. Pak Ahok bilang, sabar ya Bu ya, saya lihat dulu. Setelah Pak Ahok lihat, periksa. Wah Bu, ini banjir terjadi karena apa? Jakarta ini kekurangan daerah resapan air. Dulu 30 meter, sekarang tinggal 3 meter Bu. Ibu akan tetap saya gusur. Tetapi sebelum ibu saya pindahkan, saya relokasi, saya akan buat rusun. Nah jadi kami tidak mau membuat orang senang dengan kata-kata indah yang meninabobokan mereka, tetapi dan memudahkan segala hal, tetapi sebenarnya ini mencelakakan mereka. Karena itu kami tegas. Kalau Anda menyalahi aturan dan sudah puluhan tahun, mereka tinggal di tinggal di bantaran sungai. Ya, ini kalau kita hidup di zaman Belanda ini, yang namanya bantaran sungai itu untuk jalan inspeksi, itu ruang hidupnya air. Karena itu sebenarnya kalau tuan-tuan hari ini baru bicara soal HAM, Pak Ahok itu justru mempraktekkan hak asasi manusia. Karena apa? Karena memindahkan mereka yang hidup secara kumuh, ya, secara mungkin tidak manusiawi, ke tempat yang lebih apa? Tapi bagaimana kemudian, Bang Aziz, bagaimana kemudian Anda melihat program yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Alex dengan bagaimana sangat berbeda dengan apa yang kemudian Anda utarakan tadi? Ada inovasi-inovasi baru yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini dijual oleh Ahok dan Jarot. Tapi dijawabnya usaha jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Langsung saja supaya kita tahu positioning dan diferensiasi apa yang menurut Anda paling tidak masuk akal atau mungkin justru malah masuk akal banget programnya Bang Alex dan Pak Anies, Pak Sandi ini. Sebenarnya secara dikotomi sudah jelas ya, posisi Mas Anies dan juga Mas Sandi dan posisi kami itu diametral gitu loh. Kalau kami jelas ketika diperiksa bahwa normalisasi ini harus menggusur, harus menggeser dan kemudian merelokasi, akan kami lakukan. Jadi Pak Ahok itu taat konstitusi, taat regulasi, dan bukan sekedar mau menyenangkan konstituensi untuk kepentingan how to get the power. Itu satu. Yang kedua, itu bagaimana caranya memperlebar sungai tanpa menggusur orang itu. Itu gimana caranya? Coba tolong jelaskan ke saya gitu loh. Tanpa memindahkan orang, sementara orang hidup di bantaran sungai yang 3 meter itu. Dan itu sebagai sumber, ya, sumber banjir. Dan kita tahu bahwa itu menyalahi aturan. Kalau dan itu ada perdanya. Kan ada kampung deret tadi, ada kata digeser ke belakang sedikit. Kalau Pak Ahok tidak melakukan itu, Pak Ahok bisa dituntut oleh warga yang lain. Karena apa? Karena banjir itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di situ. Banjir itu juga berdampak ke mana-mana. Ya. Jadi yang pertama itu infrastruktur dibangun. Kalau infrastruktur sudah dibangun, kemudian diintegrasikan dengan pembangunan manusia ini. Yang tadi Pak Ahok sudah cukup komprehensif dan integratif. Ada KJP, KJS, ada subsidi nutrisi berupa daging, ada subsidi transportasi. Nah ini kan butuh proses. Ingat loh, masalah Jakarta sudah saya katakan ini sudah sangat menahun dan akut. Tidak bisa kita datang dan kemudian membalikan telapak tangan. Tetapi dari segi progres dan achievement, kita bisa lihat hari ini. Tapi luka-luka sedikit nggak apa-apa lah kalau kata dari Bang Alex tadi ya. 2.200 titik banjir yang ada di Jakarta, ketika tahun 2012 Pak Ahok dan Pak Jarot masuk, 2.200. Hari ini sekitar tinggal 56 titik banjir. Meskipun dari durasi ya banjir itu yang bisa sampai 3 bahkan seminggu, sekarang paling 2-3 jam. Karena apa?
Karena selokan-selokan sudah bersih, normalisasi berjalan. Baik. Bang Alex, gimana Anda menanggapi? Saya rasa Pak Ahok itu mulai sedikit banyak mulai mengadopsi polisinya Pak Anies ya. Kemarin-kemarin kita punya OKO Trip namanya. Jadi satu mekanisme mengintegrasi semua transportasi publik dari level Transjakarta sampai ke angkot gitu kan. Tadinya polisinya Pak Kita bicara Ahok. rumah sekarang, Bang. Nanti kita minggu depan ini, kita bicara ini jembatannya. transportasi. Terus Pak Ahok punya polisi untuk menghentikan angkot dan mengganti dengan ini. Terus sekarang tiba-tiba mau diintegrasi juga. Nah itu apa artinya? Artinya deep inside itu oh iya benar juga sih Anies ya. Jangan-jangan saya khawatir ya. Saya khawatir nanti Pak Ahok nanti akan nyoblos Anies. Ya, karena deep inside iya benar Anies yang benar gitu. Jadi kalau kita objektif ya publik terutama pemirsa CNN Indonesia bisa menilai secara objektif lah. Benar nggak sih yang saya sampaikan? Kalau memang bisa diremajakan. Karena ini kan teknisnya juga sangat dimungkinkan. Ada kasus kayak kita pelajarin kasus nggak hanya di Indonesia. Kasus Pak Jokowi tentu di Indonesia itu paling dekat tuh Kampung Deret. Lalu ada di Medellin satu kota di Kolombia di mana mereka juga melakukan permajaan daerah-daerah kumuh seperti itu. Itu kita pelajari dan itu doable bisa dilakukan. Dan asal kita mau melakukan bisa dilakukan. Publik silahkan menilai apakah mana yang mengada-ngada, mana yang benar-benar gitu ya. Kalau saya mengatakan benar-benar, kalau memang program kita benar-benar terbukti kok pihak paslon lain sampai mengadopsi gitu kan, mengikuti itu menunjukkan bahwa program kita kuat dan doable gitu. Jadi saya pikir kita serahkan saja sama publik menilai. Saya pikir program kita adalah solusi yang terbaik bagi semua. Kalau Anda menyerahkan ke publik, saya menyerahkan Kang Yayat untuk bisa menutup dialog kita malam hari ini. Ini sebetulnya tujuannya baik. Kita mencari cara terbaik untuk mengatasi persoalan. Memang kalau masalah relokasi karena program lain seperti penanganan banjir itu memang pilihannya berat. Tapi dalam penanganan ke kawasan kumuh itu dua persoalan, pendekatan ilegal dan legal. Kalau pendekatannya legal itu dua yang dilakukan, peremajaan dan revitalisasi. Tapi kalau dia berada di illegal, yang tanahnya bukan itu pilihannya relokasi. Itu kebijakan yang sudah dipegang oleh pemerintah. Tapi pertanyaan yang paling sederhana, ketika akan relokasi memang harus ada tempat pengganti. Ya. Tapi menjadi masalah bagaimana cara merelokasi yang cara manusiawi, ini satu tantangan buat siapapun jadi gubernur. Satu. Karena dua-duanya Anda lihat pasti akan relokasi. Pasti ke sana. Pasti akan relokasi dua-duanya. Pilihan satu, apakah memberikan dana kerohiman atau memberikan dana ganti rugi dan sebagainya. Ini kan sekarang tidak sehingga menimbulkan gejolak. Nah, yang kedua, ada pertimbangan lagi terkait dengan penataan urban renewal-nya. Misalnya contoh, perlu menggusur atau tidak. Pola ini dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya, dengan pola rumah deret. Tetapi ketika diberikan bantuan sebesar 56 juta, syaratnya satu harus di tanah milik sendiri, tidak boleh tanah milik orang lain. Nah, bentuk intervensi 56 juta itu yang di BAPBD bisa juga menjadi konsep model DP 0 misalnya. DP kalau ditanggung pemerintah misalnya juga. Kan. Intervensi, mohon maaf kemarin tuh program rumah deret hampir mencapai 3.000 unit. Ya kan, tapi harus praseleksi benar-benar. Tanahnya benar, orangnya mampu, niat baik. Sementara banyak ilegal juga di nah, sini. kemarin itu dihentikan karena banyak orang yang ngaku-ngaku itu tanah milik mereka. Jadi harus di backup oleh Badan Pertanahan Nasional, harus bentuk intervensi. Nah, terakhir, apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang paling menarik harus ada satu konsep yang jelas. Seperti katakan tadi, untuk RPJMD ke depan 5 tahun ini ada 50.000 unit rumah susun akan dibangun. Petakan dulu lokasi yang akan dilakukan ini. Lakukan dialog bagaimana cara. Atau misalnya pilihan lain kalau itu adalah bentuk land sharing. Betul tadi, konsepnya dibangun di atas tanah milik masyarakat. Kalau 3.000, 4.000 meter itu bisa membangun 400 unit rumah susun. Bagaimana mereka yang punya tanah itu dapat milik, sisanya itu dikomersialkan. Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan, cuman karena mau pilkada jadi rame. Nah, jadi menurut saya cara cerdas untuk melakukan adalah mencari solusi dari berbagai skema yang bisa dilakukan. Pola tadi intervensi dalam konteks DP misalnya, bentuk intervensi bantuan, bentuk sewa dan sebagainya. Tapi yang intinya Anda lihat dua-duanya pasti akan ada relokasi, menggusur atau tiga pola itu ada, peremajaan, revitalisasi sama konteks relokasi. Kalau di tanah ilegal boleh nggak? Tanah ilegal nggak boleh. Oke, kita nanti kita lanjutkan dialognya di
warung kopi di depan supaya lebih enak. Tapi yang paling penting adalah CNN Indonesia menghadirkan berbagai masakan di meja ini supaya Anda bisa memilih kira-kira masakan mana yang cocok untuk Anda coblos nanti di 19 April. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda lagi. Terima kasih. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News RPK.